Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Sebelumnya, kita sudah belajar ya faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor persekutuan terbesar atau FVB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita masih akan membahas tentang KPK dan FVB. Namun, pembahasannya berbentuk soal ceritanya. Untuk bisa menyelesaikan soal KPK dan FVB, tentunya kita harus bisa juga membedakannya. Nah, cara membedakan soal KPK dan FVB, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri KPK itu biasanya soalnya itu yang ditanyakan biasanya menanyakan waktu. Terus kata kuncinya itu biasa suka ada kata setiap sekali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Sedangkan ciri-ciri soal FVB itu biasanya yang ditanyakan adalah jumlahnya. Kemudian kata kuncinya itu biasa yang dipakai itu ada kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, seperti itu biasanya ciri-ciri soal FVB. Untuk lebih mudah memahami soal cerita KPK dan FVB, kita simak contoh berikut ini ya. Silakan kalian buka halaman 72, di situ kita akan mencoba mengerjakan nomor satunya. Ayah membeli 12 kaos dan 8 celana. Barang-barang itu akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Setiap anak menerima kaos dan celana dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah anak terbanyak yang akan menerima pemberian ayah dan berapa jumlah kaos dan celana yang diterima oleh setiap anak. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa ayah itu mempunyai 12 kaos dan 8 celana yang akan dibagikan. Kalau berbicara tentang pembagian berarti berbicara tentang faktor. Sementara yang sudah kita bahas sebelumnya, faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang pembagian berarti berbicara tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oke, jadi bisa dipastikan kalau berbicara tentang faktor berarti kita berbicara tentang FVB ya. Kalau pembagian berarti bicara tentang faktor, dan kalau bicara tentang faktor berarti kita bicara tentang pembagian. Oke. Dan cara lain untuk mengidentifikasi bahwa apakah itu KPK atau FVB soalnya dengan melihat kata tanyanya atau isi pertanyaannya. Isi pertanyaan di sini adalah tentang menanyakan jumlah. Sementara ciri-ciri FVB yang sudah Bunda jelaskan tadi adalah salah satunya jika pertanyaannya adalah menanyakan jumlah, ya. Menanyakan jumlah berarti dia membahas atau bertanya tentang FVB-nya. Baik, selanjutnya untuk menyelesaikannya jangan lupa kita selalu menulis kata diketahui. Diketahui ada 12 kaos, ada 8 celana, dan kita juga tulis apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yaitu yang ditanyakan adalah berapa jumlah anak yang akan menerimanya dan berapa jumlah kaos dan celana yang akan diterima setiap anak. Jadi caranya adalah kita cari dulu jumlah anak yang akan menerima itu berapa. Di sini yang ada hanya cuman ayah menyediakan 2 barangnya saja, tapi kita tidak tahu akan berapa anak yang terbagikan. Untuk mengetahuinya kita cari FVB-nya dengan faktorisasi prima pohon faktor. 12 kita bagi dengan bilangan prima dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian pohon faktorisasinya 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sehingga 2 pangkat 2 dikali 3. Dan 8 ini juga kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bentuk faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3. Ada 3 2-nya di sini ya. Jadi FVB-nya, kalau FVB adalah cari faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kalau ada bilangan yang sama, maka pilih pangkat yang paling rendah atau paling kecil ya.
pangkat yang paling rendah adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga bisa didapatkan di sini adalah 4 ini maksudnya ini adalah 4 anak. Jadi 12 celana tadi dan 12 kaos dan 8 celana tadi itu adalah untuk 4 anak ya. 12 dan 8, 12 kaos dan 8 celana tadi adalah untuk 4 anak. Nah, kita sekarang sudah mengetahui ada 4 anak yang akan terbagikan. Sekarang yang ditanyakan adalah masing-masing 4 anak ini itu menerima berapa kaos dan menerima berapa celana. Oke, caranya adalah tadi ada 12 kaos. 12 kaos ya, 12 kaos kita tinggal bagi dengan 4 anak tadi. Nah, masing-masing dapat 3 kaos setiap anaknya. Karena kita sudah dapatkan jumlah anaknya ternyata ada 4 anak yang akan terbagikan. Dan 8 celana itu kita bagi juga dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2 celana setiap anaknya. Oke, jadi seperti itulah gunanya kita mencari FVB untuk mendapatkan hasil dari berapa kira-kira jumlah anaknya. Dan kalau sudah dapat jumlah anaknya, kita tinggal bagi barang yang tersedia tadi. Seperti ini ya cara mengerjakannya. Semoga kalian paham. Kalau tadi kita pakai cara FPB dengan faktorisasi prima, kita akan coba menguji apakah dengan cara mendaftarkan faktor-faktornya apakah sama hasilnya. Kita tulis dengan cara memfaktorkan ya, mendaftarkan faktor-faktornya. Faktor-faktor dari 12. Faktor dari 12 misalkan yang menghasilkan 12, 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Sehingga faktor-faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis ya, bilangan itu sendiri. Jadi 1 bisa membagi habis 12, 2 bisa membagi habis 12 ya, bisa. 12 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 12, itu maksudnya faktor bilangan. Sekarang 8, 1 kali 8, penghasil 8, 2 kali 4. Jadi faktor 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sehingga FVB-nya kita pilih yang sama dan yang paling besar. Kita lingkari yang sama dulu. Oke. Ada angka 4 yang sama. Ada angka 4 ya. Jadi kita pilih yang angka 4 karena dia angka yang paling besar. Di antara yang sama ini angka 4 lah yang paling besar. Sehingga cara faktorisasi prima tadi sama dengan cara mendaftarkan faktor-faktor 12 dan 8 ini. Jadi sama ya. Berarti jawabannya tadi itu benar. Bisa dicari dengan cara faktorisasi prima, bisa dengan cara mendaftarkan faktor-faktornya seperti ini. Atau yang kita sebut dengan faktor persekutuan. Jadi ini kita cari FVB dengan cara faktor persekutuan. Kalian bisa pilih cara faktorisasi prima atau cara faktor persekutuan seperti ini. Boleh. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 8 di halaman 73. Kalian bisa lihat soalnya. Dinda pergi ke toko buku setiap 12 hari sekali. Ari pergi ke toko buku setiap 15 hari sekali. Hari ini Dinda dan Ari pergi ke toko buku bersama-sama. Berapa hari lagi mereka pergi ke toko buku bersama-sama? Caranya kita tulis dulu diketahuinya ya. Misalkan Dinda ke toko buku setiap 12 hari sekali. Ari ke toko buku setiap 15 hari sekali. Kemudian tulis juga ditanyakannya berapa hari lagi mereka ke toko buku bersama-sama. Anggap di sini Bunda belum menjawabnya ya. Ini tadi jawabannya sudah Bunda tulis, tapi anggap saja ini belum kita ketahui ya. Oke. Di sini
dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa hari. Ini menanyakan tentang waktu ya. Kalau menanyakan tentang waktu, seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi di awal, ciri-ciri KPK adalah yang ditanyakan itu adalah waktu. Dan ada juga kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu ada kata setiap. Di sini ada kata setiap ya. Setiap. Kemudian ada bersama-sama. Nah, ini semua adalah ciri-ciri pertanyaan untuk kelipatan persekutuan terbesar. Jadi berbicara tentang kelipatan ya. Atau KPK. Caranya kita bisa dengan pohon faktor atau faktorisasi prima. 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Di bilangan prima terkecil adalah 2. 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, atau faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian ini 15 kita cari juga, dibagi 2 tidak bisa, maka langsung kita bagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Stop sampai 5 karena 5 sudah menjadi bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya 3 kali 5. Sehingga KPK-nya, kalau KPK kan ambil semua yang sama, maksud Bunda ambil yang sama dan pangkatnya paling besar. Oke, pangkatnya paling besar. Kalau FEB tadi itu pangkatnya paling kecil ya. Kalau KPK itu pilih pangkat yang paling besar dan ambil semuanya biar yang tidak sama faktornya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Kalau misalnya ada 3 dan 3 di sini, pilih satu saja 3-nya ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 sama dengan 4, kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi dia akan bertemu lagi ke toko buku bersama-sama pada hari ke-60 ya. Pada hari ke-60. Selain faktorisasi prima, kita juga bisa mencarinya dengan kelipatan persekutuan dari 12, 1 kali 12 12, 2 kali 12 24, 3 kali 12 36, 4 kali 12 48, 5 kali 12 60, 6 dikali 12 72, 7 kali 12 84, 8 kali 12 96, 9 kali 12 108, dan 10 kali 12 sama dengan 120. Kemudian kelipatan 15, 1 kali 15 15, 2 kali 15 30, 3 kali 15 45, 4 kali 15 60, 5 kali 15 75, 6 kali 15 90, 7 kali 15 105, 8 dikali 15 120, 9 dikali 15 135, dan 10 kali 15 sama dengan 150. Kita lingkari yang sama, yaitu 60 sama dengan ini, kemudian 120 juga kita lingkari yang sama. Oke, jadi untuk KPK-nya kita pilih kelipatan yang paling kecil, yaitu 60. Sehingga 60 ini sama dengan 60 pakai cara faktorisasi prima. Jadi hasilnya benar ya. Sehingga mereka ke toko buku bersama-sama lagi pada hari ke-60 ya. Di hari ke-60 mereka akan bersama-sama lagi ke toko buku. Oke. Sebagai latihannya, mari kita coba mengerjakan soal berikut ini. Silahkan Ananda semua menuliskan soalnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa menulis nama kalian di pojok kanan atas. Sekian dulu dari Bunda hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.